仇恨地看着明月心，他可是还不是什么？坤为山，坤为地宫，此处正是一对阵法，无比巨大。你有办法，就不怕他遇到危？师尊是一个很有魅力的人，我想几位师娘又为何他做出来誓言？姐姐，妹妹，你要嫁给他。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-512. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 511. Kemarin Muyun bersama Miao bersaudara tengah melakukan pencarian terhadap bunga putih. Meskipun sudah menemukan keberadaannya, tapi mereka harus menghentikan rumput darah yang melindungi bunga putih. Untung saja Muyun memiliki api langit, jadi rumput darah tidaklah terlalu menyulitkan dirinya. Tapi masalah kembali muncul karena ada yang telah mengambil bunga putihnya. Muyun yang tidak membuang banyak waktu langsung saja melancarkan serangan kepada pria tersebut, yang mengakibatkan dia seketika meninggoy. Setelah semua itu, Muyun langsung saja memurnikan bunga putih agar bisa memulihkan kondisi Miao Xianyu. Pada akhirnya dia pun telah berhasil pulih. Miao Xianyu segera melepaskan rindunya kepada Muyun, sedangkan Miao Lianyu masihlah belum terlalu banyak mengetahui tentang Muyun. Di tengah pembicaraan mereka, Muyun pun melihat Miao Xin, dan sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Ming Xingyu dan yang lainnya, di mana pria bernama Yu Xingtian ini sepertinya mengetahui sesuatu tentang Kong Sanying. Kemungkinan besar terletak di sekitaran gunung di sana. Yu Xingtian tidak peduli jika mereka tidak percaya, karena bagaimanapun ia tidaklah memaksa mereka untuk pergi bersamanya. Miao Xin meminta Sun Wucheng untuk tidak banyak ngebacot. Sebenarnya Sun Wucheng ini masihlah memiliki dendam kepadanya. Dia pun berjanji setelah semua ini selesai, maka dia tidak akan membiarkan Miao Xin kabur lagi. Kebisingan itu membuat Yu Xingtian kesal. Jika Sun Wucheng tidak berhenti, maka dia itu akan mengusirnya. Alhasil mereka pun terus melakukan perjalanan. Di belakang, Muyun bersama yang lainnya masihlah terus mengikuti. Miao Xianyu penasaran mengapa tatapan gurunya kepada Miao Xin penuh akan kebencian. Padahal Miao Xin merupakan gadis tercantik di antara ribuan dunia kecil. Tapi Muyun sama sekali tidaklah menganggapnya seperti itu. Yang tentu saja membuat Miao Xianyu yakin telah terjadi sesuatu di antara mereka. Muyun tidak ingin terlalu menjelaskan hal itu, karena dia harus membalas apa yang telah Miao Xin lakukan kepadanya. Kembali ke sisi depan, di mana serangan langsung saja dilancarkan oleh kelompok Yu Xingtian kepada gunung di sana. Karena mereka sangat yakin kalau harta Kong Yang Xin berada di sekitaran tempat itu. Hanya saja usaha mereka itu masihlah belum membuahkan hasil. Muyun penasaran apa yang sedang mereka lakukan. Untung saja Miao Lianyu mengetahui sesuatu, yang mana Kong Sangin tersebar di pegunungan tinggi di sini. Hanya saja hawanya itu terlalu kecil, jadi tidaklah heran mengapa sulit untuk dapat menemukannya. Muyun paham, jadi tanpa banyak membuang waktu lagi, dia langsung saja melakukan pencarian kepada sekitaran gunung di hadapan mereka. Ini tidak hanya sekedar pencarian saja, tapi Muyun telah menyusun sebuah formasi dan akan menjadikan gunung ini sebagai markas mereka. Miao Xianyu yakin gurunya pasti memiliki sebuah rencana. Di sini Muyun meminta mereka untuk pergi menjauh. Pasalnya orang-orang tadi sudah melakukan pencarian kepada gunung di sini. Jadi kini adalah giliran dirinya untuk melakukan pencarian terhadap gunung tersebut. Miao Xianyu paham, jadi dia bersama kakaknya pun pergi menjauh.
山坤为地宫，此处正是一座阵法无比巨大。你有办法，就不怕他遇到危险。 Sebenarnya Miao Lianyu agak khawatir meninggalkan Mu Yun seorang diri karena bisa saja dia itu dalam bahaya. Mendengar apa yang dia katakan seketika saja membuat Miao Xianyu menatap ke arah kakaknya. Pada awalnya Miao Xianyu berpikir kalau kakaknya merasa keberatan melakukan pencarian bersama Mu Yun. Tapi setelah melihat sesuatu darinya, dia pun yakin kalau Miao Lianyu tengah mengkhawatirkan kondisi gurunya. Miao Lianyu seketika saja malu. Ini dibuktikan dengan tingkah gelisahnya. Tidak ingin ketahuan, dia pun beralasan kalau Mu Yun merupakan orang yang telah menyelamatkan adiknya. Jadi sudah sewajarnya dia ini khawatir kepada Mu Yun. Tapi Miao Xianyu tidak terlalu percaya. Alhasil Miao Lianyu pun memberikan alasan. Selain itu, seharusnya Miao Xianyu lah yang terlihat mengkhawatirkan Mu Yun. Terlebih lagi, sebelumnya dia itu terlihat begitu terkejut setelah tahu kalau para istri Mu Yun tengah hamil. Miao Xianyu membenarkan hal itu dan menanyakan apakah perkataan dia barusan memang benar. Dia meminta kakaknya untuk melihat gurunya, karena bagaimanapun Mu Yun merupakan sosok yang sangat hebat. Di saat dia menggunakan kekuatannya ataupun melakukan pertarungan, Mu Yun bersinar begitu terang. Jadi tidak heran mengapa ada begitu banyak wanita yang mengaguminya. Tidak heran juga mengapa Shin Mangyu menyukai Mu Yun. Miao Lianyu akan membantu adiknya untuk mendapatkan Mu Yun karena dia itu pasti sangat menyukai Mu Yun. Miao Xianyu sangatlah malu mendengar apa yang kakaknya katakan. Miao Lianyu merasa ini sangatlah mungkin. Pasalnya Miao Xianyu adalah kebanggaan dari dunia kecil mereka. Jadi dengan pernikahan ini keluarga mereka akan semakin kuat. 师尊是一个很有魅力的人，我想几位师娘又为何她做出来誓言？姐姐，妹妹，你要嫁给他。 Miao Lianyu juga mengingatkan adiknya mengenai apa yang akan terjadi di kedepannya, karena kemungkinan besar dunia besar akan mulai bertindak, yang tentu akan mengacaukan dunia kecil. 10 dunia kecil teratas sudah siap bertindak. Mungkin ini akan dilakukan ketika kuil sudah disegel. Miu Xin saatlah mengkhawatirkan kondisi Mu Yun. Tapi bagi Liao Xianyu, Mu Yun pasti akan mengatasi hal itu. Jika dia tidak ingin repot-repot, Mu Yun bisa menjadi menantu keluarga mereka dengan menikahi Miao Xianyu. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang berniat menyerang Mu Yun. Sebab dunia kecil Tianbo akan menjaganya. Miao Xianyu ingin membicarakan masalah ini kepada gurunya. Tapi sebelum semua itu terjadi, telah terasa getaran besar di tempat itu, yang mana ini semua berasal dari Mu Yun. Ia terus mencoba melakukan pembongkaran pada gunung ini, dengan cara terus-menerus melakukan penyerangan, sampai-sampai membuat gunung tersebut hancur. Pasalnya, Kong Sanying ternyata memang berada pada gunung ini. Melihat hal itu tentu membuat para gadisnya senang. Miao Xianyu dan Lian Yu akan membantunya. Tapi Mu Yun meminta mereka untuk pergi, pasalnya tempat ini tidaklah aman. Benar saja, Yu Xingtian pun datang. Dia meminta siapapun yang menemukan harta ini untuk diberikan kepadanya. Sebagai gantinya, dia akan memberikan apapun yang dia mau. Mu Yun tentu tidak akan memberikan hal itu kepadanya. Jadi sadar jugalah Mu Yun menghentikan tindakan Yu Xingtian dan mengambil Kong Sanying. 今天必定满足你。那我们就要找空山印。你是哪个小世界的地？ Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya Mu Yun telah terlibat pertarungan dengan Sun Wuseng. Karena bagaimanapun, dia bersikeras ingin mendapatkan harta Kong Sanying. Jadi Mu Yun pun menggunakan harta ini untuk menyerangnya. Sun Wukong mencoba memberikan peringatan kepada Mu Yun karena hal buruk pasti akan menimpanya jika terlibat dengan dirinya. Tapi Mu Yun tidak terlalu peduli. Ia langsung saja menggeprek Sun Wukong. Melihat hal itu membuat para gadis Mu Yun senang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.